Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumanggi Laksana WP dengan NIM 2023 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi controller PID menggunakan metode gain scheduling untuk sistem pengaturan proses level pada proses control, yang dimana si gain scheduling ini adalah salah satu contoh penerapan dari sistem kontrol adaptif itu sendiri. Nah, jadi gain scheduling itu adalah sistem salah satu metode kontrol adaptif yang digunakan untuk mengendalikan sistem non-linear atau sistem dengan parameter yang berubah terhadap waktu. Prinsip utamanya adalah mengubah parameter pengendali atau gain controllernya secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi operasi sistem, misalnya kecepatan suhu, tekanan, atau posisi. Nah, jadi pada dasarnya gain scheduling ini terdiri dari kumpulan pengendali linear yang masing-masing dirancang untuk kondisi operasi tertentu ketika sistem berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain. Nah, untuk prinsip kerjanya di sini bisa mendapatkan 7 poin, yang dimana poin pertama itu identifikasi variabel terjadwal. Yang kedua itu variabel ini adalah parameter yang sistemnya berubah terhadap waktu dan berpengaruh pada dinamika sistem, seperti kecepatan motor, sudut serang pada pesawat, ataupun beban pada aktuator. Yang ketiga itu desain pengendali linear untuk setiap titik operasi. Yang keempat, untuk setiap kondisi operasi, misalnya kecepatan rendah, dirancang pengendali linear, misalnya PID. Yang kelima, interpolasi atau pemilihan pengendali. Yang keenam, pada saat sistem beroperasi di antara dua titik kerja, gain controller disesuaikan melalui interpolasi sehingga transisi berlangsung halus. Yang ketujuh, implementasi dari dalam sistem. Yang kedelapan, sistem kontrol real time akan membaca nilai variabel penjadwal, menentukan pengendali yang sesuai dan menerapkannya secara langsung. Nah, mungkin inilah blok diagram yang sudah dibuat di aplikasi Simulink-nya, yaitu pengendali water level dengan menggunakan model gain scheduling. Di sini ada 3 bagian utama. Yang di atas ini adalah untuk kontrol proporsional, yang tengah itu integral, yang di bawah itu derivatif. Nah, jadi scope-nya nanti akan menampilkan 3 grafik, yang dimana grafik pertama itu adalah grafik set point, yang kedua itu grafik yang sudah dilewati transfer function, dan yang terakhir itu grafik yang sudah melalui proses controller gain scheduling melalui controller PID. Nah, ini untuk proporsionalnya. Jadi di sini ada 4 kondisi nanti yang terjadwal, yaitu ketika water level itu mencapai 25%, 50% sampai 75% dan juga 100%. Ini untuk controller integralnya terdapat ada integrator digunakan untuk mengeliminasi error steady state-nya, dan juga ini untuk derivatifnya itu mengeliminasi overshoot-nya. Nah, di sini ketika set point-nya 25, dia langsung otomatis mencapai set point ketika kurang lebih waktunya 4000, dan sedangkan pada set point 50 itu mencapai set point-nya kira-kira ada sampai di 2000 sampai 2500, dan juga sampai mencapai 75 itu kira-kira mencapai ya sama 2000 sampai 2500, dan juga 100 itu mencapai di waktu 1000 sampai 1500. Nah, jadi grafik yang merah ini adalah set point-nya, warna birunya adalah grafik yang telah melewati transfer function saja, dan yang kuning ini udah melewati gain scheduling-nya melalui controller PID. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari gain scheduling ini adalah dipilih karena sistem proses level bersifat non-linear dan mengalami perubahan kondisi operasi, sehingga controller konvensional PID tetap tidak cukup efektif. Dengan gain scheduling, controller dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan set point dan pada beban, sehingga kinerja sistem lebih baik dan error lebih kecil. Mungkin sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.